Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Alur Cerita Film Es Teh Manis. Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul Lasekonda Mowgli. Yang mana film ini diperankan oleh aktris cantik Maria Grazia dan aktor Giorgio Noe. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang telah jatuh hati kepada ibu tirinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Biar channel ini semakin berkembang dan bertambah semangat. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan melihat sepasang kekasih yang bernama Anna dan Fosco, di mana mereka baru saja menyelesaikan pernikahan mereka. Anna merupakan seorang janda anak satu dan begitupun juga Fosco merupakan duda anak satu yang bernama Livio. Mereka terlihat begitu sangat bahagia dalam acara perayaan bersama keluarga besar dan teman-teman mereka. Hingga kemudian pada malam harinya ketika Anna dan Fosco sedang berkemas untuk pergi bulan madu ke Paris. Kemudian Fosco kedatangan temannya yang memintanya untuk mengikutinya. Fosco lalu pamit kepada Anna dan berjanji tidak akan lama serta akan menceritakannya setelah pulang. Selanjutnya pada saat Livio datang, terlihat Anna menduga itu adalah suaminya, yang kemudian membuat raut wajahnya berubah ketika melihat keberadaan anak tirinya tersebut. Livio lalu meminta izin kepada mamah tirinya itu untuk ganti pakaian dikarenakan temannya sudah menunggunya di luar rumah. Sementara di sisi Fosco terlihat dia bersama teman-temannya sedang melakukan pekerjaan yang ilegal yaitu menggali kuburan untuk mengambil perhiasan di dalamnya. Kegiatan mereka itu kemudian diketahui oleh polisi yang sedang bertugas, yang membuat mereka semua langsung kabur hingga bersembunyi dari kejaran petugas tersebut. Setelah dirasa aman oleh Fosco, lalu dia kembali menemui Anna yang sudah tertidur di kamarnya. Fosco kemudian membangunkannya dan mulai mencoba menggarap lahan basah istrinya. Hingga terjadilah penggarapan lahan basah Anna oleh suaminya pada malam itu. Setelah kepulangan Fosco dari Paris terlihat dia membawa oleh-oleh buat Livio. Serta kemudian Fosco mengatakan kepada anaknya tersebut jika dia sewaktu usia Livio lebih banyak bergaul dengan yang lebih tua. Lalu Fosco kemudian meminta bantuan Livio untuk mengangkat barang ke dalam mobilnya. Di sini kita mengetahui jika Fosco bekerja sebagai supir barang. Pada saat Livio membantu ayahnya terlihat dia salah memasukkannya sehingga tidak muat untuk beberapa barang yang lain, yang kemudian membuat Fosco meminta untuk menurunkan dan menata ulang. Mendengar perkataan ayahnya membuat Livio menjadi kesal karena ayahnya tidak memberitahu dan mengajarinya dari awal. Sehingga terjadilah keributan kecil di antara mereka berdua yang membuatnya menjadi pusat perhatian dari penduduk setempat. Pada malam harinya terlihat Anna memberi saran kepada Fosco, karena menurut Anna tidak seharusnya Fosco mempermalukan Livio di depan orang banyak, dan harus lebih sedikit sopan bertutur kata kepada Livio. Kemudian Fosco mengatakan jika dia akan keluar kota selama 3 hari, dan meminta Anna untuk menyerahkan lahan basahnya pada malam itu. Di keesokan pagi kemudian Fosco pun pamit kepada istrinya. Pada siang hari terlihat Anna sedang menunggu Livio untuk makan siang. Namun ternyata Livio sudah makan di luar dan meminta maaf kepada Anna. Selanjutnya Fosco pun kembali dari luar kota yang kemudian disambut dengan sangat senang oleh Anna. Scene pun berlanjut ketika Fosco dan Anna sedang melihat pertunjukan musik. Lalu kemudian Fosco mengatakan kepada Anna jika wanita yang dilihat olehnya itu bernama Antonella. Antonella diketahui sangat suka kepada Livio. Mendengar itu kemudian Anna mengatakan jika Livio dan Antonella merupakan pasangan yang serasi. Pada acara tersebut terlihat Anna begitu sangat cantik sehingga membuat pelayan yang berada di situ tidak bisa berpaling melihatnya. Selanjutnya di hari berikutnya terlihat Livio sedang mencoba mendekatkan dirinya kepada Anna. Livio melihat Anna sedang membaca dan menanyakan apa yang sedang Anna baca. Mereka berdua pun kemudian terlihat sangat akrab sebagai ibu dan anak. Scene pun berlanjut ketika Fosco dan Anna sedang menghadiri perlombaan balap sepeda.
Keberadaan Anna pada acara itu membuat semua mata pria tidak berhenti melihatnya. Dan pada malam harinya Fosco dan teman-temannya kembali beraksi mencari perhiasan yang berada di kuburan. Hingga kemudian mereka pun terlihat berhasil menemukannya, yang membuat mereka sangat senang akan hasilnya. Selanjutnya Fosco begitu kaget ketika anaknya yang bernama Santina mengetahui tentang perhiasan tersebut, yang membuat Fosco kemudian menanyakan kepada Anna dari mana Santina mengetahuinya. Livio mencoba menjawab dengan menjelaskan jika kabar Fosco menemukan perhiasan itu sudah tersebar kemana-mana. Mendengar itu membuat Fosco menjadi kaget mendengarnya. Livio juga mengatakan jika dirinya tidak setuju dengan pekerjaan sampingan ayahnya itu. Hingga terjadi kembali perselisihan di antara mereka berdua. Livio kemudian pergi dan tidak jadi ikut makan siang. Fosco menyuruh Anna untuk mengantarkan makanannya kepada Livio, yang langsung ditolak oleh Livio dengan menepisnya. Scene pun berlanjut ketika Anna sedang menyiram tanaman. Terlihat Livio menggodanya dari atas pohon. Melihat kelakuan anak tirinya tersebut membuat Anna menjadi tersenyum. Apalagi ketika Livio bertanya tentang bagaimana Anna menganggap dirinya. Yang kemudian dijawab oleh Anna yaitu sebagai anaknya. Hari berikutnya terlihat Livio mulai dekat dengan Anna. Mereka terlihat sering bersenda gurau bersama. Hingga kemudian Anna mendapat kabar jika suaminya ditangkap oleh polisi karena pekerjaan ilegalnya. Anna dan Livio pun kemudian mengunjungi Fosco di kantor polisi. Fosco mengatakan jika dia tidak akan lama di penjara, karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat. Mendengar itu membuat Anna dan Livio menjadi tenang mendengarnya. Scene selanjutnya Anna begitu kesal melihat Livio mengadakan pesta ulang tahunnya di saat ayahnya sedang di penjara. Anna menganggap jika Livio tidak memikirkan keadaan Fosco. Livio kemudian menghampiri ibunya tersebut serta meminta maaf dan berjanji akan membereskannya setelah selesai. Kemudian pada tengah malam terlihat Livio tidak bisa tidur. Anna kemudian menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Livio lalu meminta kepada ibunya untuk memberinya pelukan. Selanjutnya di keesokan hari terlihat Livio kemasukan sesuatu di matanya. Melihat itu kemudian Anna mencoba membantunya. Berhubung keadaan jarak mereka yang sangat dekat, membuat Livio menjadi keringat dingin. Apalagi Anna dalam keadaan telah lama ditinggal oleh Fosco karena di penjara. Hingga kemudian Livio terlihat mulai melancarkan serangan ke bagian atas milik Anna. Membuat Anna tidak berkutik dan kemudian membalas serangan dari anaknya itu. Yang kemudian membuat Anna tersadarkan jika yang mereka lakukan itu salah. Kejadian itu membuat mereka pada malam harinya tidak bisa tidur memikirkannya. Bahkan Livio sambil memainkan sendiri alat bercocok tanamnya menggunakan tangan. Di pagi harinya ketika Anna sedang menjemur pakaian, kemudian Livio menghampiri Anna dan mencoba kembali melancarkan serangan ke bagian atas. Namun untuk kali ini Anna berusaha menolaknya dan pergi meninggalkan Livio. Pada malam harinya terlihat Livio kembali mencoba menggoda Anna dengan mendatangi kamar ibunya tersebut. Anna kemudian tidak memperdulikannya hingga kemudian Livio pun tertidur di lantai hingga pagi hari. Melihat itu kemudian Anna meminta kepada Livio untuk jangan pernah melakukan itu lagi kepadanya. Livio kemudian mencoba untuk pergi dari rumahnya. Keadaan itu membuat Anna menjadi bingung. Apalagi Livio kemudian berterus terang jika dirinya sangat mencintai Anna. Livio juga berusaha mengajak Anna untuk bercocok tanam untuk pertama dan terakhir kalinya sebelum dia benar-benar pergi dari kehidupan Anna. Anna terlihat masih mencoba menolaknya. Hingga tanpa diduga Anna mengatakan jika dia juga memiliki perasaan yang sama seperti Livio. Dan terjadilah penggarapan lahan basah milik Anna oleh Livio pada malam itu. Hari demi hari Anna dan Livio terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Hingga kemudian hubungan mereka itu membuat Anna dan Livio menjadi bingung ketika Fosco bebas dari penjara. Fosco pun kemudian tahu hubungan antara anaknya dan Anna. Fosco berusaha untuk memaafkannya karena jika tidak maka keluarganya akan dikucilkan dan akan terlihat hina di mata tetangganya. Hingga kemudian Fosco pun menjodohkan anaknya dengan Antonella. Dan film pun selesai ketika Livio menikah dengan Antonella yang disambut sangat bahagia oleh keluarga besar dan teman-temannya.